jembatan aspirasi dan kepentingan masyarakat Ponorogo dengan Jakarta, karena kami dengan Pak Sartono itu selalu terus bersama dan kami selalu terus bertandem, bahkan juga untuk di masa mendatang kami juga berharap bahwa Pak Sartono bisa untuk masuk ke DPR RI melalui daerah pemilihan Jawa Timur 7, dan posisi beliau sebagai bendahara umum akan melengkapi ketokohan Jawa Timur di Partai Demokrat setelah ketua umumnya Anas Urbaningrum dari Blitar dan sekjennya Edi Baskoro Yudhoyono dari Pacitan, dan sekarang ada bendahara umum yang juga orang Jawa Timur yang aslinya dari Pacitan dan masa kecilnya juga banyak dihabiskan di Ponorogo. Jadi berbahagialah kita yang di Ponorogo karena kehadiran Pak Sartono Utomo, insya Allah dengan figur beliau yang sejuk, dan kalau kita perhatikan sudah 1 tahun beliau itu memegang jabatan amanah sebagai bendahara umum Partai Demokrat, tetapi tidak pernah satu kali pun kita mendengar ada namanya yang ternoda ataupun tercemar dengan posisinya sebagai bendahara umum. Itu karena beliau memegang amanah, dan yang kedua mungkin karena menjadi lebih berarti lagi karena beliau adalah sepupu kandung dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga jabatan bendahara umum itu tidak bisa sembarangan lagi untuk diberikan kecuali kepada sosok yang benar-benar dianggap mumpuni, dianggap integritas, dianggap jujur, dan dianggap bukan orang-orang yang selama ini tercemar dengan kasus-kasus korupsi. Nah, alhamdulillah kehadiran Pak Sartono di Ponorogo ini akan memberikan arti bagi kita, dan juga untuk bagi kalangan dunia olahraga sepak bola ataupun kalangan muda barangkali sedikit lebih lega kalau misalnya pada saat saya itu sering terkendala dengan dana, selalu berpikir dengan dana. Pak Pramo udah senyum-senyum aja, tetapi sekarang insya Allah tidak ada, karena masih dalam jangkauan yang wajar, dan saya kira nanti Pak Eka juga akan menjelaskan. Ya, nanti kita akan bikin semacam untuk supaya anak-anak sekolah sepak bola di Ponorogo ini bisa tetap terbina, dengan baik. Maksud kami akan ada pembinaan yang sifatnya itu ada kompetisi, ya, turnamen sepak bola sePonorogo, dan saya kira ini adalah ide cemerlang yang bagus sekali dari Bapak Sartono Utomo, sehingga aktualisasi keolahragaan dan kemudian juga para orang tua di sini menjadi terbantu juga dalam pendidikan anaknya, karena tersalur dengan kegiatan olahraga yang berguna bukan hanya untuk kesehatan tapi juga pengembangan bakat dan keterampilan. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Sartono Utomo di Ngawi. Di Ngawi juga direncanakan demikian, dan insya Allah kalau tidak ada aral melintang, Pak Sartono juga akan mengajak Ketua Umum PSSI juga untuk bisa mampir ke Ponorogo, dan kita berharap bahwa cita-cita mulia dari beliau itu bisa terlaksana. Dan saya walaupun di DPR RI duduk di Komisi 1 tetap akan membantu dalam sisi-sisi yang lain, karena bagaimanapun saya masih tetap pengurus PSSI, sehingga bisalah nanti untuk membantu Pak Sartono di dalam perwujudannya menjadikan bibit-bibit sepak bola di Ponorogo ini mendapatkan ruang canda di mukanya. Saya kira juga demikian pula di bidang kesenian. Di bidang kesenian juga tadi Bapak Eka selaku asisten khusus dari Bapak Sartono Utomo sudah melakukan pembicaraan untuk menjadi pembina, membantu pengembangan kesenian ataupun
kelompok seni reok dan Singo Unggul ya, Singo Unggul di Kecamatan Sau, di Desa Sau. Dan ini adalah gebrakan yang baik sekali ya, pengembangan kebudayaan, olahraga, dan kemudian reok, dan saya kira juga gajahan. Dan ada satu hal yang dari Pak Sartono Utomo yang mohon dukungan juga dari Pak Ucok dan para tokoh yang bergerak di bidang kesenian. Pak Sartono mempunyai keinginan ada semacam festival gajah-gajahan se-Kabupaten Ponorogo, dan apabila itu terlaksana itu akan baik sekali. Dan kalau itu nanti dimungkinkan, Pak Sartono Utomo juga akan menggandeng dari Kementerian Pariwisata juga nanti, sehingga kita berharap ketika orang berbicara tentang kebudayaan ataupun kesenian dan tradisi dari Ponorogo, tidak hanya reoknya saja, tapi juga udah ada gajah-gajahan. Dan ini tentu dukungan penuh dari Pak Misri, beliau selaku pemimpin kami di partai kita, kulonuannya kepada beliau. Nah, walaupun Pak Sartono Utomo itu bendara umum, tapi kalau kesini ketemu dengan ketua DPC-nya tetap harus kulonuan untuk bertegur sapa ya, menajamkan silaturahmi selain dari sisi keorganisasian. Nah, ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Pak Sartono Utomo. Ini karena posisi beliau itu adalah orang ketiga terpenting di partai, sehingga bisa mengendalikan 148 anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat sebagai fraksi terbesar di DPR RI. Nah, kita bersyukur Pak Misri, beliau ada di Ponorogo. Mari kita manfaatkan atau mari kita memberi makna yang penting untuk kemaslahatan, untuk kepentingan, dan untuk kesejahteraan, dan untuk kebahagiaan dari masyarakat Ponorogo. Itu kita berharap. Dan saya sebagai orang yang mendorong juga, dan yang pertama kali meminta kepada Pak Sartono untuk turunlah di Dapil Jawa Timur 7, karena selama ini beliau ada di Bali. Jadi orang Pacitan, tapi juga berkeluarganya di Bali.